Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Eli Trisnawati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar dan juga Praktikum Fisika Dasar. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nazatun Amalia, kemudian ada Mas Hawin Faza, dan juga Mbak Arifatul Rizky Asfarina akan memaparkan mengenai rancangan praktikum kelompok kami yang berjudul Pengaruh Pemberian Variasi Intensitas Cahaya terhadap Gerak Fototropisme pada Pertumbuhan Tanaman Kacang Hijau. Untuk tujuan praktikum yang akan kami lakukan yaitu mahasiswa mampu mengetahui gerak pertumbuhan tanaman kacang hijau yang dipengaruhi oleh cahaya matahari. Untuk landasan teorinya yaitu proses pertumbuhan tanaman diawali dengan terjadinya perkecambahan pada biji yang dapat dilihat dengan munculnya bakal akar atau radikal dari dalam biji. Proses perkecambahan pada tanaman dibedakan menjadi dua, yaitu epigel dan hipogel. Bergeraknya tanaman disebabkan karena terdapat proses pertumbuhan dan terdapat kepekaan terhadap rangsang atau iritabilitas yang dimiliki oleh tumbuhan, baik itu mendekati ataupun menjauhi arah rangsangan. Fototropisme adalah gerakan tropisme yang termasuk ke dalam gerak esionom tumbuhan. Gerak tersebut disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Oke, selanjutnya adalah variabel. Yang pertama itu ada variabel bebas, di mana variabel bebas ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau munculnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam praktikum ini adalah variasi intensitas cahaya mataharinya. Kemudian variabel terikat yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena terdapat variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam praktikum ini adalah gerak prototopismenya. Selanjutnya ada variabel kontrol yang merupakan variabel yang perlakuannya itu sama. Variabel kontrol ini diantaranya tanaman kacang hijau, media tanamannya seperti pemberian ruang pada kardusnya, gelas plastik, kapas, dan juga air. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama itu ada kardus, kemudian air, gelas plastik, kacang hijau, kapas, cutter, gunting, dan juga selotip. Selanjutnya adalah langkah kerja. Langkah kerja pertama yaitu siapkan 3 buah gelas plastik dan masukkan kapas ke dalam gelas plastik tersebut. 2. Tambahkan air ke dalam gelas plastik yang terdapat kapas. 3. Masukkan kacang hijau ke dalam gelas plastik tadi. Keempat, siapkan kardus dengan di dalamnya terdapat 3 ruangan dan tiap ruangan pada kardus diberi lubang 1 cm kali 10 cm, 5 cm kali 10 cm, dan 10 cm kali 10 cm. 5. Masukkan 3 gelas tadi ke dalam ruang yang ada di dalam kardus. 6. Tutup bagian atas kardus dengan selotip. 7. Letakkan kardus di bawah sinar matahari. 8. Amati setiap hari pertumbuhan tanaman kacang hijau. 9. Setelah 7 hari, amati dan analisis arah gerak dan pertumbuhan tanaman kacang hijau. Selanjutnya, dalam rancangan praktikum ini dapat diilustrasikan dalam beberapa slide berikut. Untuk slide pertama, kita mempersiapkan 3 buah gelas plastik yang nantinya tiap gelas plastik akan diisi oleh kapas, air, dan kacang hijau. Selanjutnya, pada slide kedua, kita mempersiapkan kardus yang di dalam kardus tersebut terdapat 3 ruangan dan tiap ruangannya saling terdapat sekat atau pembatas. Selanjutnya pada ruangan pertama diberi lubang pada bagian kardus pada bagian depan kardus dengan ukuran 1 cm kali 10 cm. Pada ruang kedua diberi lubang dengan ukuran 5 cm kali 10 cm dan pada ruangan ketiga diberi ruangan dengan ukuran 10 cm kali 10 cm. Selanjutnya pada slide ketiga masukkan gelas plastik tadi
ke dalam ruangan-ruangan tersebut dan tutup ruangan tersebut dengan selotip, lalu taruh 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 kardus tersebut di bawah sinar matahari. Setelah 7 hari dapat kita amati dan analisis tentang arah gerak tumbuhan dan bagaimana pertumbuhan dari ketiga tanaman kacang hijau tersebut yang dipengaruhi oleh cahaya matahari. Baik, pemaparan rancangan praktikum telah selesai. Kami kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.